Untuk soal nomor 1, di sini katanya ada sebuah pemanas dengan hambatan 5 ohm. Berarti 5 ohm ini adalah R. Kemudian menggunakan sumber tegangan 50 volt sebagai V. Kemudian digunakan untuk memanaskan 1 liter air, berarti ini adalah massa dari 0 derajat hingga 50 derajat Celcius. Berarti ini adalah T1 dan 50 adalah T2. Berarti nanti delta T-nya adalah 50 dikurang 0 menjadi 50. 70% ini adalah efisiensi yang dihasilkan oleh pemanas. Nah, sesudah kita menuliskan diketahui, maka hubungannya antara energi dengan kalor adalah W sama dengan Q. Karena tadi di soal dikasih tahu bahwa 70% kalor diambil air, maka 70% energi sama dengan kalor. Maka rumus mana yang kita gunakan energi? V kuadrat per R dikali T. Karena apa? Karena ada V-nya, ada tegangan, ada hambatan, dan ada yang ditanya adalah waktunya. Kemudian masukkan kalor, rumusnya adalah M kali C kali delta T. 70% adalah 70/100. Masukkan angkanya 50 kuadrat per 5 dikali T sama dengan 1 dikali 4200 dikali 50. Kemudian kita jabarkan 50 kuadrat adalah 50 dikali 50. Maka kita coret 50 ada di kiri dan 50 ada di kanan. Kemudian 50 dibagi 5 sama dengan 10. Ada angka 10 di atas, ada angka 10 di bawah, maka kita bisa coret. Maka 7T sama dengan 4200. T sama dengan 4200 dibagi 7 sama dengan 600 sekon. Karena di option semuanya dibilang menit, maka kita harus ubah 600 sekon ke menit, maka jadi 10 menit. Untuk soal nomor 2, ada katanya ketel listrik mampu mendidihkan 3 liter air. 3 liter air itu sebagai massa. Kemudian suhu awalnya 20 derajat Celcius, berarti 20 derajat Celcius adalah T1. Kalau mendidih, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka T2 adalah 100 derajat. Selama 10 menit. 10 menit adalah waktu, maka kita ubah 10 menitnya menjadi sekon. Kemudian tegangannya adalah 220, maka yang ditanya adalah daya yang dikonsumsi, daya yang dipakai. Kemudian dikasih tahu di sini adalah C air. C air sama dengan 4,18 kilo. Berarti nanti kita kilonya kita kali 1000 ya. Kita kali 10 pangkat 3. Kemudian setelah ditulis diketahuinya, maka kita pakai rumus yang seperti nomor 1 tadi. W sama dengan Q, energi sama dengan kalor. Kita pakai rumus energi yang mana? P kali T. Kenapa? Karena yang ditanya adalah daya. Maka P kali T sama dengan M kali C dikali delta T. Karena yang ditanya daya, maka rumusnya menjadi M kali C kali delta T per waktu. Kemudian kita masukkan angkanya. M-nya tadi adalah 3 kg, C-nya 4,18 kilo. Kilo tadi kita ganti 1000, jadi 10 pangkat 3 dikali 80 per 600. Setelah kita bagikan, maka hasilnya adalah 1670 watt. Maka jawabannya adalah bola. Untuk soal nomor 3, ada soal di sini, jika energi listrik yang diberikan pada elemen dengan kendala 25 ohm, maka 25 ohm adalah R-nya dalam waktu 1 menit, maka 1 menit adalah T-nya. Kemudian di sini ada katanya dia melakukan energi mekanik dengan gaya 500 Newton dan lintasannya 10 meter. Maka gaya F, kemudian lintasan adalah dilambangkan dengan S. Yang ditanya adalah besar arusnya. Maka setelah kita ubah waktunya 1 menit menjadi 60 sekon, maka kita pakai rumus energi mekanik. Energi mekanik karena ada F dan S, maka kita pakai rumus usaha. Maka 500 dikali 10 hasilnya adalah 5000 joule.
Maka kita masukkan ke usaha kan sama dengan energi, maka W sama dengan I kuadrat R kali T. Kita balik rumusnya, karena I yang ditanya I kuadrat sama dengan W per R kali T. Setelah kita masukkan angka, di sini I karena kuadrat, maka kita harus akarkan, yaitu akar 20 per 6. Sama dengan akar 10 per 3. Maka hasilnya adalah 1,8 ampere. Untuk soal nomor 7, di sini ada rangkaian, di sini ada R1, di sini ada R2, R3, dan L. Di sini R1 dan R2 nilainya sama, yaitu 5 ohm. R3 dengan L itu sama 10 ohm. Kemudian diketahui potensial 30 volt, maka yang ditanya daya pada lampu L. Nah, setelah kita tulis diketahuinya, maka harus kita tentuin dulu R totalnya. Nah, kalau rangkaiannya seperti ini, maka harus kita paralelkan R3 dengan L. Kemudian baru kita bisa dapat mencari R total dengan menggunakan rumus rangkaian seri. Nah, di sini karena R3 dan L nilainya sama-sama 10 ohm, maka bisa kita gunakan rumus R per N. Ini rumus cepatnya ya. Nilai R-nya sama-sama 10 dan jumlah rangkaiannya adalah 2, maka hasilnya adalah 5 ohm. Kemudian rangkaian akan menjadi seperti ini. Ini yang sudah kita paralelkan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa kita cari R totalnya dengan rumus rangkaian seri. Maka R1 tambah R2 tambah RP, maka hasilnya adalah 15 ohm karena R1 dan R2 nilainya 5 ohm. Kemudian kita harus mencari juga I totalnya pakai rumus I sama dengan V per R, yaitu hasilnya menjadi 2 ampere. Tadi dikasih tahu ya, V-nya 30 volt. Kemudian, nah sudah kita dapat tadi nilai arusnya adalah 2 ampere. Nah, ini kan dia bercabang. Di sini 10 ohm, di sini juga 10 ohm. Ingat gimana logikanya biar cepat? Maka kalau sama dia 10 ohm 10 ohm, maka ketika ada cabang tinggal kita bagi 2 aja. Berarti di sini dapat 1 ampere, di sini juga dapat 1 ampere. Maka arus yang mengalir di lampu adalah 1 ampere. Maka kita masukkan rumus P pada lampu, daya pada lampu sama dengan I kuadrat dikali R yang hanya pada lampu, hambatan yang ada di lampu. Maka I kuadrat dikali 10, maka hasilnya adalah 10 watt. Untuk soal nomor 10, sebuah pesawat televisi dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Maka itu adalah V selama 5 jam. 5 jam kita ubah ke dalam sekon, maka hasilnya jadi 18.000 sekon. Kemudian kuat arusnya 2 ampere, maka 2 ampere adalah I. Yang ditanya adalah energi listrik yang terpakai. Nah, maka yang ditanya adalah W. Rumusnya kita pakai yang mana? Kalau ada V, kalau ada T, ada I. Maka kita pakai rumus W sama dengan V kali I kali T. Tinggal kita masukkan angkanya 220 dikali 18.000 dikali 2. Maka hasilnya adalah 7.920.000. Nah, karena di sini ada pakai pangkat, maka kita ubah pangkatnya menjadi 7,92 kali 10 pangkat 6. Itu sama aja dengan 7.920.000.